Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Praida. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana extension dan DLFLAN server. Yang pertama, ekstensi dan DLFLAN. Perkembangan teknologi telah membawa bisnis telepon memasuki era baru yang menawarkan penyatuan seluruh komunikasi yang bersifat multimedia dan disalurkan melalui internet. Terus perkembangan tersebut telah memacu revolusi dalam industri telekomunikasi. Salah satunya perkembangan tersebut adalah pengguna ekstensi dan DL sebagai server software. Selanjutnya, ekstensi dalam server software. Ekstensi pada server software merupakan label dari extension yang berupa sebuah string, angka, huruf, dan simbol atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyaknya kemungkinan pada nomor telepon. Di sini maksudnya untuk menentukan nomor mana sih yang kita tuju gitu. Ini akan membedakan nomor agar tidak terjadi kesamaan berulang kali. Contoh misalnya, saya ingin nelpon yang A tapi tertujunya malah ke B. Nah, itu artinya terjadi penggabungan karena nomornya tadi sama. Nah, terus dalam penggunaannya, setiap command line yang menjadi bagian dari extension tertentu harus memiliki label valid atau sama. Nah, itu valid atau sama itu maksudnya satu segmen. Nah, satu segmen itu nomornya ini harus berjumlah sekian, terus harus berjumlah sekian, kayak gitu. Contoh, mungkin akan kita penyebutan dalam brand. Maksudnya brand itu perusahaan. Contoh, XL mungkin ada yang 12 atau 11, mungkin 3 atau apa gitu. Nah, kalau untuk XL itu 13 atau 12 seperti itu. Nah, lanjut. DLPlan di dalam server software merupakan aturan yang akan dimanfaatkan oleh extension untuk menghubungi sesama extension atau trunk dan sebaliknya. DLPlan berfungsi sebagai routing panggilan antar extension, baik yang berupa di dalam IP PBX secara lokal maupun antar IP PBX atau biasa disebut DL trunk. Nah, maksudnya ini kita bisa menolak atau menerima atau kita menulis pesan suara. Nah, itu. Lanjut, VoIP atau Voice over Internet Protocol atau teknologi yang memungkinkan percakapan suatu jarak jauh melalui media internet. Data suara diubah menjadi kode-kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data dan bukan lewat sirkuit analog telepon. Nah, ini melalui jaringan, maksudnya jaringan itu mungkin ada yang berupa wireless atau yang berupa kabelan. Terus yang VoIP ini biasanya bisa dilakukan seperti di tab, iPad, telepon, atau di laptop gitu. Selanjutnya, kelebihan VoIP. 1. Tak perlu biaya banyak. 2. Pemanfaatan infrastruktur jaringan. 3. Bandwidth yang lebih kecil. 4. Biasanya bisa digabungkan dengan jaringan telepon lokal. 5. Penggabungan jaringan besar. 6. Penggunaan peralatan yang ada. Terus kekurangan VoIP, kualitas suara tidak jernih. Ada 2. Adanya jeda komunikasi. 3. Adanya batas sambungan. 4. Adanya konfigurasi khusus. 5. Peralatan yang relatif mahal. 6. Adanya potensi jaringan terhambat. 7. Kekacauan sistem penomoran. Selanjutnya, komponen yang membangun tahapan extension. 1. Tahapan perintah extension atau command line. 1. Extension adalah label dari extension. Dapat berupa sebuah string, angka, huruf, dan simbol yang diizinkan, atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon. Terus yang kedua, priority biasanya berupa angka integer. Integer merupakan urutan dari perintah yang harus dijalankan dalam sebuah extension. Yang ketiga, command adalah perintah yang akan dijalankan oleh asterisk. 4. Parameter adalah parameter yang harus diberikan kepada sebuah command. Tidak semua command atau perintah membutuhkan parameter. Beberapa perintah dapat dijalankan tanpa parameter. Selanjutnya, topologi VoIP. Nah, di sini tuh ada macam. Yang pertama, menggunakan ABX yang menggunakan VoIP phone adapter. Nah, yang ketiga, langsung ke internet atau melalui wireless access point.
Biasanya BX ini digunakan oleh kantor ke kantor atau kantor ke pelanggan. Kalau VoIP phone itu biasanya untuk perusahaan yang mungkin di jarak yang relatif jauh ataupun dekat gitu. Terus yang untuk smartphone, softphone atau seperti laptop atau telepon itu biasanya menggunakan wireless saja atau internet langsung. Smartphone itu dibagi dua, mungkin ada yang menggunakan kabelan atau mungkin langsung ke berupa wirelessnya langsung gitu. Nah, setiap pembagian tadi kita harus menggunakan iPhone VoIP gateway atau servernya khusus untuk tujuan dan menerimanya. Nah, itu. Lanjut, fungsi firewall pada jaringan VoIP? Nah, apa itu firewall? Firewall sendiri merupakan sebuah sistem yang berkaitan dengan security pada jaringan komputer, berguna sebagai pelindung. Perlindungan ini lebih ditekankan pada perlindungan akan serangan dari sistem komputer luar. Dengan adanya firewall, data yang terletak pada komputer maupun data yang ada pada server web dipastikan terlindungi karena tidak bisa diakses pihak lain di internet. Orang lain yang mencoba masuk dan ingin mengakses informasi pribadi akan terhalang oleh sistem firewall. Di sini maksudnya secara bahasa sederhananya, perlindungan itu sah atau security. Kalau kita kan sering lihat tuh satpam, kalau di dunia nyata kan satpam atau bodyguard yang buat melindungi. Nah, di sini itu disebut dengan firewall gitu. Selanjutnya, fungsi firewall pada jaringan internet melakukan controlling serta berfungsi mengawasi arus keluar masuknya data package yang berlangsung pada sebuah jaringan, berfungsi sebagai filtrasi serta kontrol arus data yang diperbolehkan dalam mengakses suatu jaringan pribadi yang dilindungi autentikasi, mencatat setiap transaksi kejadian yang terjadi pada WiFi. Nah, firewall ini maksudnya itu berfungsi secara otomatis. Jadi kita mungkin contoh kita mau ngelihat story atau search kita, atau ada orang yang ingin mencoba untuk memasukkan atau ingin menerobos ke laptop kita ataupun ke HP kita, yang kita sebut kasarnya itu hacker atau hacking itu. Jadi menjaga semua data-data kita di backupnya. Kalau HP kita hilang dan kita ingin mengambil data-data kita juga, itu harus kita masukkan ke iCloud atau cloud itu atau ke awan. Nah, itu. Lanjut, fungsi firewall pada jaringan VoIP. VoIP memiliki ribuan port yang dapat diakses untuk berbagai keperluan. Firewall komputer bertugas menutup port-port tersebut kecuali beberapa port yang perlu tetap terbuka. Firewall di VoIP bertindak sebagai garis pertahanan pertama dalam mencegah sebuah jenis hacking, menjaga informasi rahasia dan berharga agar tidak keluar tanpa diketahui oleh pengguna, untuk memodifikasi paket data yang datang melalui firewall. Maksudnya di sini. Tuh, di situ yang pada bagian nomor 4, menjaga informasi rahasia dan berharga agar tidak keluar tanpa diketahui oleh pengguna. Maksudnya itu harus ada perizinan dari kita tanpa harus kita ketahui. Jadi kita harus melakukan pengizinan, kita boleh mengizinkan atau tidak. Nah, itu. Selanjutnya, untuk memodifikasi paket yang datang melalui firewall. Maksudnya modifikasi, ada perubahan, contoh iOS ke Android itu kan ada perubahan data. Nah, di situ akan terjadi perubahan yang mulai kita ketahui, yang dari iOS bagus sedangkan yang di Android tidak, malah sebaliknya juga gitu. Firewall bertindak sebagai garis pertahanan pertama atau mencegah sebuah jenis itu tadi yang pertama, yang sebelumnya tadi. Firewall itu melindungi dari hacking. Firewall komputer bertugas menutup port-port tersebut kecuali beberapa port yang perlu tetap terbuka. Di sini mengotomatiskan data yang harus dikeluarkan secara otomatis dan yang tidak. VoIP memiliki ribuan port yang dapat diakses untuk berbagai keperluan. Nah, ini tergantung kita yang settingnya. Selanjutnya, manfaat firewall. Firewall memiliki banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Dengan adanya firewall diharapkan agar lebih meminimalisir potensi serangan pada suatu jaringan. Firewall juga diharapkan akan menjadi sebagai tembok api pertama pada kemungkinan terburuk pada peretasan dan pencurian informasi yang sifatnya personal. Silakan telah manfaat selengkapnya seperti di bawah ini.
Satu, mengidentifikasi ancaman yang berlaku. Maksudnya ancaman itu mungkin yang kayak hal yang kita tidak inginkan terjadi gitu. Terus yang kedua, meminimalisir dampak serangan dan meminimalkan peluang untuk diserang. Itu jadi pertahanan pertama sebelum kita tahu anggapannya itu benteng pertama kita. Nah, terus yang ketiga, meminimalkan dampak dari serangan jika terjadi. Maksudnya serangan itu mungkin kita tahu nih bahwa hacker tuh mau menyerang. Kita akan dapat bantuan lagi dari firewall dan akan dapat tambahan lagi apabila kita bisa menghandle hackernya tersebut. Terus selanjutnya mengelola dan mengurangi serangan yang sukses secara tepat waktu. Maksudnya ini mungkin lebih cepat firewall gitu loh sebelum hackernya itu, kecuali hackernya itu ketika cepat. Nah gitu. 5, menjaga informasi rahasia dan berharga yang menyelinap keluar tanpa sepengetahuan. Nah maksudnya ini pengambilan tanpa kita ketahui. Contoh, kita ingin data kita itu cuma dituju ke si A, tapi si B ingin mengetahuinya dengan cara yaitu tadi mencoba meretas atau hacker. 6, sebagai filter yang digunakan untuk mencegah lalu lintas tertentu mengalir ke subnet jaringan. Nah maksudnya ini kita menentukan agar data yang kita tuju ke siapa teraman gitu, bukan langsung ke semua orang. Anggapannya itu privat atau closed source ya. Kalau open source kan terbuka untuk semua orang gitu. Selanjutnya di bawah ini sejumlah kriteria yang dipakai saat akan memberi akses boleh tidaknya sebuah data lewat dalam suatu jaringan. 1, alamat IP dari komputer sumber, port TCP atau UDP komputer sumber, alamat IP dari komputer tujuan, port TCP atau UDP tujuan data pada komputer tujuan, informasi dari header yang disimpan dalam paket data. 6, melakukan autentifikasi terhadap akses jaringan. 7, aplikasi firewall mampu memeriksa lebih dari sekedar header dari paket data. Itu dari saya. Apabila kesalahan dan ada perkataan yang kurang mengenakan dan kurang jelas, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.